بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله الصادق الأمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Alhamdulillah wa syukurillah atas izin Allah subhanahu wa ta'ala kita duduk di majlis untuk menuntut ilmu. Dan menuntut ilmu termasuk fardu ainin, bukan wajib, bukan sunnah. Fardu ainin faridatun ala kulli muslim wa muslimah. Apalagi ilmu yang terkait dalam hal ibadah. Jangan kita membebaskan atau membiasakan diri beribadah tanpa tahu. Allah memerintahkan kita beribadah. Apakah Allah saja memerintahkan atau juga Allah menerangkan bagaimana cara? Allah menerangkan tidak? Allah menerangkan. Bagaimana cara Allah menerangkan cara ibadah? Turunnya Al-Quran, diutuskan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam supaya disampaikan. Jangan salah ibadah, jangan salah faham. Ini Quran, ini Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita ikuti Quran dan ikuti Rasul, pasti ibadah benar. Kalau tidak ikut Al-Quran, tidak ikut Rasul, niat baik, ibadah ditolak, tidak diterima. Apa dasar kita menjaga salat? Ya, diperintahkan salat. Tapi kenapa diperintahkan salat kalau tidak ada penjelasan? Berat kan? Kita tidak faham bagaimana salat, mau 2 rakaat, mau 4 rakaat, mau apa isi ruku', mau apa isi sujud, mau apa isi tasbih, mau isi tahiyat, mau isi iftitah. Ini kan semua harus dijelaskan. Jangan orang asal salat tapi tidak tahu. Sayang sekali banyak umat Islam jaga salat tapi tidak tahu cara wudu. Oleh karena itu salatnya jalan, dosa jalan. Padahal Allah berfirman, inna salata tanha anil fahsyai wal munkar. Salat menjaga kita dari fahsya dan munkar. Kalau salat belum mampu menjaga fahsya dan munkar, berarti kita belum salat. Kan itu kan janji Allah. Percaya enggak janji Allah? Kalau Allah berjanji, innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tidak pernah mengingkari janji. Allah sudah janji salat menjaga diri kita dari fahsya dan munkar. Terus kalau orang salat tapi masih fahsya munkar, berarti ada salah satu. Kita salah salat atau janji Allah tidak benar. Kita milih yang mana? Salah kita, bukan janji Allah yang tidak benar. Justru janji Allah yang sangat tepat, bahkan Allah tidak pernah mengingkari janji. Kalau ada perintah kita salat di dalam Al-Quran, wa aqimus salat wa atuz zakat, dan banyak ayat-ayat yang lain, warka'u ma'ar raki'in. Tapi secara detail, lengkap, sempurna, gimana caranya?
Kan tidak ada ya ayyuhalladzina amanu kalau lagi ruku' bilang subhana rabbiyal azim. Ada enggak dalam Quran? Tidak ada. Inilah gunanya ada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti ini dua hal tidak bisa dipisahkan. Jangan ada orang udah daripada bingung cari hadis-hadis, sekarang campuran aduk katanya hadis itu. Ada yang sahih, ada yang palsu, daripada salah saya megang Quran aja. Mau apain hadis-hadis kadang-kadang tidak jelas. Ya salah itu. Justru Quran dan hadis dua-duanya tidak bisa dipisah. Sudah dijodohkan, tidak bisa dipisah sampai hari kiamat. Saling melengkapi, saling mengisi. Dan disitulah kelebihan orang belajar ilmu. Memang Allah janji melindungi dan menjaga Al-Quran dari perubahan. Berapapun masa, berapapun tahunnya, berapapun perubahan masa dari zaman Rasulullah SAW sampai sekarang, Quran itu. Sebagaimana diturunkan sampai sekarang, tidak ada perubahan satupun. Cara bacaannya, ayatnya, wukuf ibtida'nya, nasikh mansukhnya, sampai tersusun surah-surah itu juga dengan wahyu. Bukan sembarangan disusun. Orang yang nulis dia maju mundur terserah, tidak bisa. Rasulullah SAW begitu menerima wahyu memerintahkan penulis sebagian sahabat yang menjadi tukang tulis wahyu. Rasulullah perintahkan tulis ayat ini di bagian ini, tulis ayat ini di bagian itu. Sudah digambarkan Rasulullah SAW. Baru terbentuk satu Quran di zaman Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu an. Memang dulu kan dibagi halaman-halaman sana sini. Ada yang bagi kulit unta, ada yang bagi kulit kambing, ada yang macam-macam karena tidak ada kertas lembaran. Begitu datang Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu memerintahkan jam'ul Quran, kumpulan Al-Quran, supaya tidak hilang tulisannya. Datang zaman Sayyidina Uthman bin Affan membersatukan tulisan Al-Quran untuk seluruh negara yang di bawah kekuasaan Islam. Oleh kerana itu dinamakan Quran dengan tulisan Utsmani. Kalau Rasam Utsmani, yang dimaksud Uthman bin Affan karena dia yang membentuk satu tulisan kepada seluruh Al-Quran, supaya umat ini tidak berbeda-beda. Dan ini salah satu cara Allah untuk melindungi Al-Quran. Termasuk Allah Subhanahu Wa Taala menanugerahkan kepada umat ini ulama-ulama, qari-qari yang memiliki keahlian di bidang Al-Quran untuk meluruskan bacaan kita. Dan ini termasuk salah satu cara Allah melindungi Al-Quran, termasuk dari segi baca. Karena kita umat Islam banyak yang tidak bisa baca benar. Alhamdu segala puji bagi Allah. Alhamdu Allah mati. Rubah arti. Na'udzubillah. Datang ulama, jangan bilang alhamdu, tapi alhamdu. Dan alhamdu. Ini juga kita sering. Kadang-kadang imam, Allahu Akbar, alhamdulillahi. Ini termasuk tugas para asatiz, para hafiz Quran. Walaupun masih terbiasa di Indonesia meresponi mudah hafal, tapi salah baca. Ini keliru. Hati-hati. Jangan terlalu gampangkan hafalan. Untuk menghafal Al-Quran sangat mudah, tapi memperbaiki bacaan ini yang perlu proses. Dan ada hikmah dalam bahasa Arab, wat-tikrar yu'allim asy-syuttar, mengulangi bacaan akan satu langkah menghafal. Berarti salah satu cara menghafal mengulangi. Mengapa saya ulangi hafalan atau mengulangi bacaan? Untuk berbaiki. Berarti tujuan kita memperbaiki bacaan, meluruskan bacaan, sempurnakan tajwid, makharijul huruf. Tapi subhanallah ujung-ujungnya malah hafal.
Oleh karena itu jamaah sekalian, jangan terlalu keburu berkeinginan untuk menghafal. Tidak ada perintah untuk menghafal, tapi ada perintah untuk mentertilkan Al-Quran dengan benar. Kalau menghafal Al-Quran wajib bagi setiap muslim, pasti sahabat Rasul seluruhnya menghafal Al-Quran. Di mana ada sahabat tak hafal Quran? Ada. Mereka tidak hafal, tapi mereka ahlul Quran. Bagaimana kau mereka ahlul Quran kalau belum hafal Al-Quran? Kenapa bisa mereka ahlul Quran? Mereka ahlul Quran karena dia menerti, menamalkan, menhayati satu ayat bisa rubah kehidupan mereka. Kita 30 juz dah rubah-rubah. La haula wala quwwata illa billah. Ini perbedaan kita sama mereka. Oleh kerana itu tidak diwajibkan untuk hafal, tapi diwajibkan warattilil Qur'ana tartila. Tartilkanlah Al-Quran sebagaimana Allah turunkannya. Bahkan ada hadis yang dihasankan oleh ulama, iqra'ul Qur'ana kama unzil. Bacalah Al-Quran sebagaimana Allah turunkannya. Artinya jangan rubah-rubah. Ini butuh belajar. Para jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Al-Quran itu sangat anugerah besar bagi kita umat Islam. Walaupun tidak mengerti bahasa Al-Quran, tapi subhanallah kita mampu membaca dan mampu menghafal. Ada orang bisa hafal, bahkan sudah tua 90 tahun tapi hafal Yasin. Sering kan kita lihat orang kampung kan, kalau disuruh baca Al-Quran buta huruf, dah pernah lihat Quran katanya. Tapi coba lanjut Yasin, langsung lanjut 23 sampai selesai. Kau bisa hafal? Itu yang dinamakan at-tikrar, mengulangi, rutin, rajin, setiap malam Jumat, kadang-kadang dia setiap hari, tergantung masing-masing. Ada yang juga hafal tabarak. Dan saya selalu minta sama jemaah, jangan lewat satu malam belum baca surat Al-Mulk tabarak. Karena suratul Mulk 30 ayat menjamin syafaat dari siksa kubur. Oleh karena itu bagusnya sebelum tidur baca surat Tabarak. Ibu-ibu sedang halangan tidak salat, simak surat Tabarak. Masa dah boleh simak? Simak. Karena simak tidak akan menyentuh Al-Quran, tapi yang simak adalah telinga. Masa telinga harus juga atas keadaan suci. Simak, dengar Al-Quran. Habis itu tidur. Seandainya malam itu meninggal dunia, selamat dari siksa kubur. Itu rutin 30 ayat. Cuman banyak yang malas. Aku heran umat Islam, kalau kita memiliki kesempatan untuk membawa keselamatan untuk diri kita, malah tidak dirutinkan. Padahal mudah. Oleh karena itu saya mohon mulai malam ini jangan lewat satu malam belum baca surat Tabarak. Surah yang paling agung di dalam Al-Quran suratul Fatihah. Ada surah yang paling agung, ada ayat yang paling agung. Ayat yang paling agung apa? Ayat Al-Kursi. Ayat yang paling agung dalam Al-Quran. Ketika turunnya ayat Al-Kursi, turun dengan cahaya.
dan yang tidak punya masalah, apalagi masalah kesakitan, gangguan, baca ayat Al-Kursi diselamatkan oleh Allah. Termasuk suratul Fatihah. Suratul Fatihah surah yang paling agung. Rasul kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, "A'zamu surah fil Quran suratul Fatihah." Tidak ada di dalam Taurat, tidak ada di dalam Injil, tidak ada di dalam Quran seperti suratul Fatihah. Bahkan diartikan Al-Fatihah seimbang dengan isi Al-Quran seluruhnya. Jadi kalau Al-Fatihah di satu timbangan dan seluruh Al-Quran di satu timbangan selain Al-Fatihah, masih lebih hebat suratul Fatihah. Oleh kerana itu kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, barang siapa yang memahami Al-Fatihah, dia faham Al-Quran. Kuncinya di suratul Fatihah. Oleh kerana itu menjadi rukun di salat kita, wajib 17 kali kita baca. Dan dalam kesempatan ini saya memilih kita sama-sama untuk mempelajari keutamaan dan kemuliaan suratul Fatihah. Salah satu surah yang memiliki nama yang cukup banyak, sampai ada yang sebutkan 100 nama suratul Fatihah. Walaupun ada sebagian hadis ini dhaif, tapi kita hanya memilih beberapa nama yang terkait dengan arti yang sangat istimewa. Al-Fatihah, pembulaan atau pembukaan, karena dia membuka Al-Quran. Ummul Quran, sepertinya kalau ibu kandungin anak, Al-Fatihah kandungin isi Al-Quran. Oleh karena dia Ummul Quran. Ummul Kitab, segala sesuatu punya ibu. Kalau boleh diartikan, ibunya Al-Quran surat Al-Fatihah. Dinamakan Asy-Syafiyah, penyembuh. Dinamakan Al-Waqiyah, mencegah kita dari segala hal-hal yang kita takuti. Termasuk juga salah satu namanya Ar-Raqiyah, obat, ruqyah. Dan itu terjadi di zaman Rasulullah SAW. Ada seorang kepala desa kena sakit. Ketika Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu an beserta rombongan sahabat melewati kampung itu, kemudian dilaporkan, mereka tahu ini sahabat Rasul, dilaporkan ini kepala desa kita lagi sakit. Datang Abu Musa, begitu melihat dia sakit, dibacakan suratul Fatihah, sembuh. Ka'annama nashita min iqal, sembuhnya seperti tidak pernah sakit. Habis itu pulang, sahabat yang lain dalam rombongan cerita kepada Rasul, "Ya Rasulullah, ini terjadi hal baru." Karena Rasul tidak pernah contohkan. Dan ini pemahaman yang perlu juga diluruskan. Kelompok yang berkata segala hal yang tidak dicontohkan oleh Rasul tidak boleh diamalkan, itu juga salah. Tahu enggak sunnah wudu? Sunnah wudu tahu? Sunnah siapa? Sunnah wudu. Sunnah wudu, asal sunnah ni asal dari siapa? Sayyidina Bilal. Baru Rasulullah SAW tahu. Berarti Bilal radhiyallahu anhu laku bid'ah karena dah dicontohkan oleh Rasul. Justru Rasul bergembira berilaku kebaikan Bilal, dan Rasulullah SAW, ayo Bilal teruskan membenarkan. Dan ini pemahaman yang perlu kita luruskan. Bukan semua hal yang harus dicontohkan. Asal hal itu sudah ada dasar, walaupun beda pemahaman boleh diamalkan.
Tidak bisa kita sembarangan berkata bid'ah. Hati-hati dengan ucapan bid'ah itu. Tidak sembarangan. Kalau kita sudah berani berkata bid'ah, berarti kita berkata Allah tidak pernah berkata ini dan Rasul tidak pernah berkata ini. Kalau ada hal-hal yang namanya khilafiyah, berbeda pendapat antara ulama atau mazhab, harus kita kuasai sebelum berbicara bid'ah. Harus kita faham. Termasuk suratul Fatihah, bacaan menjadi obat penyembuh. Abu Musa al-Asy'ari membaca Al-Fatihah atas orang yang sakit kepala desa, sembuh. Sampai Rasul bertanya, wahai Abu Musa, dari mana tahu suratul Fatihah itu obat? Rasul cuma tanya. Baru Rasulullah SAW membenarkan. Oleh karena itu salah satu cara kita berobat suratul Fatihah, setiap mau minum, gini caranya. Ini gelas air ya. Bismillah. Saya minum sedikit lah. Ini gelas air. Boleh di satu gelas atau boleh di botol. Cara bacanya gimana? Boleh 3 kali, boleh 5 kali, boleh 1 kali, boleh 7 kali. Bagusnya witir. Faham witir? Ganjilah 1, 3, 5, 7 9 pun boleh, mau lebih boleh. Tapi saya biasa 7 kali, karena banyak riwayat-riwayat dan doa-doa 7 kali. Langit 7 kali, lapisan bumi 7 kali, atau 7 lapisan. Jadi ada rahasia di 7 kali itu. Hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltuhu rabbul arsyil azim 7. Berarti ada rahasia dalam belakang 7. Jadi ulama membolehkan membaca Al-Fatihah untuk berobat 7 kali. Caranya botol air atau gelas air atau galon biasa besar. Mudah-mudahan orang suka simpan di rumah lah, misalnya di rumah. Masa setiap mau baca gelas, baca-baca capek, begel ya. Soalnya kita malas-malas sekarang. Ya, jadi daripada setiap gelas 8 gelas berarti berapa? 8 kali 7 berapa? Lama banget, lama. Udahlah 1 galon aja sekalian gitu. Boleh, tidak masalah. Terserah masing-masing. Ini kan kembali kepada masing-masing. Ada yang mau setiap gelas boleh, mau setiap galon boleh, mau setiap mobil simpanan air itu ya, boleh. Sekali udah untuk orang kampung gitu, tidak masalah. Asal nawaitu dibaca. Caranya begini, baca Al-Fatihah 7 kali, dibaca, dan ludah kita dan suara bacaan kita dalam air. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. 7 kali. Kalau sudah selesai, bismillah, ditiup 3 kali, baru silahkan minum. Niat, sakit apa? Sakit jantung, sakit hati, silahkan minum dengan niat, insyaAllah Allah subhanahu wa ta'ala sembuhkan. Yakin, kuat suratul Fatihah ini, luar biasa. Tapi kenapa kita tidak pernah merasakan? Karena kita tidak pernah amalkan. Kekurangan amal, saya yakin bukan kekurangan amal. Orang-orang kita ini, orang Indonesia kan paling suka amalan. Jadi setiap ketemu kiai, ketemu habib, tolong amalan kan suka. Saya yakin bukan kekurangan amalan di Indonesia, tapi kekurangan yakin.
Sampai sering saya bertemu, diterima, dikirim WhatsApp, dah tahu dari mana orang dapat nomor saya. Ada saja masuk WhatsApp baru. Begitu di luar simpanan nama, oh ini nomor baru ini. Ini sudah saya dapat amalan, baca ini sekian kali ini. Tapi sudah berkali-kali, hajat saya belum selesai, belum terkabul. Subhanallah, mau hitung-hitungan sama Allah. Jadi seolah-olah kalau sama Allah, ini Allah sudah saya berapa kali ini Allah, ini kok belum jawab, ya udah malas, dah mau lagi. Na'udzubillah, tak boleh begitu sama Allah. Seterusnya, jangan berkata puas untuk beramal, apalagi masalah amalan-amalan ringan seperti zikir, kita teruskan, jangan berhenti. Seperti surat Al-Fatihah sebagaimana saya gambarkan tadi, baca. Ini kan kita butuh untuk melindungi batin kita, hati kita, masalah kesakitan batin, masalah kesakitan hati, masalah kesakitan dalam tubuh badan kita. Ini semua obat. Allah memberikan yang teristimewa untuk kita semua. Tapi sayang sekali umat Islam malas. Wala haula wala quwwata illa billah. Sampai Rasulullah SAW bersabda ketika turunnya suratul Fatihah, Allah Subhanahu wa taala menurunkan malaikat dari langit yang keempat. Tidak pernah turun malaikat itu sebelumnya tidak pernah turun. Pertama kali turun ke bumi bersama malaikat Jibril dan membawakan suratul Fatihah dengan cahaya. Sampai Rasulullah SAW bersabda, Al-Fatihah, ayat Al-Kursi dan 3 ayat terakhir suratul Baqarah, nur, cahaya dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di hadis yang qudsi yang diriwayatkan Imam Tirmidzi, dan ini saya minta semua jemaah tolong hayati dan dengar baik-baik hadis ini yang sahih yang diriwayatkan Imam Tirmidzi, hadis qudsi. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala sebutkan Al-Fatihah ini sebagai surah berhubungan antara kita, diri kita sama Allah Subhanahu wa taala. Wallahi Bapak Ibu, kalau kita bisa fahami suratul Fatihah ini, tidak akan berhenti menikmati bacaannya. Pembulaan salat pun dari suratul Fatihah. Al-Fatihah itu luar biasa. Al-Fatihah doa untuk hajat kita. Al-Fatihah menyembuh penyakit kita. Al-Fatihah untuk seluruh urusan kita. Sebelum salat, sesudah salat, di jalan boleh jadi wirid. Guru saya punya kebiasaan habis subuh baca 100 kali suratul Fatihah. Dan alhamdulillah saya ikuti kebiasaan beliau 100 kali. Imam Ibn Taymiyah rahimahullah suka rutin habis setiap subuh baca Al-Fatihah sampai terbit matahari. Itu wirid mereka. Berarti boleh kita jadikan Al-Fatihah sebagai wirid kita. Dan dahsyat dan kekuatannya luar biasa. Dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan Al-Fatihah itu adalah amalan antara Allah sama hambanya. Ayo mari kita sama-sama simak, dengar hadis yang qudsi yang diriwayatkan Imam Tirmidzi. Qala Allah azza wa jalla, qasamtu as-salata baini wa baina 'abdi nisfain. Fa idza qala 'abdi alhamdulillah qala Allah hamadani 'abdi. وإذا قال العبد الرحمن الرحيم قال الله مجدني عبدي وإذا قال العبد مالك يوم الدين قال الله أثنى علي عبدي وإذا قرأ العبد إياك نعبد وإياك نستعين قال الله هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل اهدنا الصراط المستقيم هذا لعبدي صراط الذين أنعمت عليهم هذا لعبدي
ghairil maghdubi alaihim waladdallin hadza li'abdi amin, artinya Allahumma istajib. Qala Allah hadza li'abdi wa qad istajabt. Hadis sahih diriwayatkan Imam Tirmizi, hadis qudsi. Kata Allah Subhanahu wa taala, aku membagikan Al-Fatihah dua bagian, antaraku dan hambaku. Kalau hambaku memulai membaca Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Allah jawab, Hamadani abdi, hambaku telah memujiku. Oleh kerana itu salah satu sunnah ketika kita baca Al-Fatihah, baca dengan baik, jangan sambung ayatnya, karena di situ Allah menjawab setiap kita baca satu ayat. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Allah jawab, Hamadani abdi, hambaku telah memujiku. Jangan membaca dan sambung-sambung ayatnya tak jelas. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Nauzubillah. Ini kebiasaan setiap tarawih, kejar-kejaran 23 rakaat 7 menit. Apaan? Ini tidak jauh dari ajaran Islam. Memang tidak jauh dari ajaran Islam, karena tidak pernah dengan ajaran Islam seperti itu. Bukan hanya tidak jauh, tidak pernah ada di ajaran Islam. Jadi dibaca Al-Fatihah dengan baik, nikmati, karena kita lagi berbicara dengan Allah. Bergantian kita baca, Allah jawab, kita baca, Allah jawab, kita baca, Allah jawab. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Hamadani abdi, hambaku telah memujiku. Ar-Rahmanir Rahim, Majjadani abdi, hambaku telah menagungkanku. Maliki Yaumiddin, hambaku telah memuliakanku. Ini Allah jawab. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ini antaraku dan hambaku, kata Allah. Dan apapun yang dia minta aku berikan. Di situ disebutkan dalam hadis, apapun yang dia minta aku berikan. Oleh kerana itu kata ulama, sesudah kita memuji Allah, mengagungkan Allah, memuliakan Allah, dan kita iqrar hanya ibadah kita kepada Allah, dan kita memohon pertolongan kepada Allah, baru kita boleh sebaik-baik bermohonan, ihdinas siratal mustaqim. Setinggi-tinggi permohonan, ihdinas siratal mustaqim. Habis sebutkan nama Asmaul Husna, disebutkan Ar-Rahmanur Rahim kan Asmaul Husna. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, ini kata alhamdu sendiri merubah doa. Rasul kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, afdalud du'a. Yang kita selama ini belajar apa? Afdalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Ada afdalud du'a, alhamdulillahi Rabbil Alamin. Dan di dalam suratul Fatihah terkumpul dua doa. Tolong hafal itu. Dalam suratul Fatihah terkumpul dua doa. Apa beda dua doa ini? Ada satu doa isinya memuji Allah, mengagungkan Allah, memuliakan Allah, tapi tidak meminta. Contoh Asmaul Husna. Baca Asmaul Husna, ini doa. Bukan hanya sebagai zikir, tapi doa. Karena kita membaca niatnya apa? Untuk mengagungkan Allah, tapi tidak minta apa-apa. Atau bisa misal, ya dzal jalali wal ikram,
bisa jadi wirid. Ya dzal jalali wal ikram, ya dzal jalali wal ikram, ya dzal jalali wal ikram, ya hayyu ya qayyum, ya hayyu ya qayyum. Boleh. Ini termasuk membaca Asmaul Husna dengan niat mengagungkan, memuliakan, memuji Allah, itu sendiri namanya doa. Walaupun tidak ada isi meminta sesuatu. Ini yang dinamakan dalam artian doa ibadah. Doa ibadah. Doa yang kedua, doa mas'alah. Apa itu doa mas'alah? Yang isinya meminta. Ada sesuatu yang diminta. Kalau kita bisa sesuaikan dalam suratul Fatihah, mana doa ibadah dan mana doa masalah. Doa ibadah, alhamdulillahi rabbil alamin, ar-rahmanir rahim, malik yaumiddin. Ini selesai. Ini ibadah namanya. Mengapa dinamakan doa? Karena memuji Allah tapi belum minta apa-apa. Oleh karena itu tersusun doa lebih baik mulai beribadah melalui memuji Allah sebelum minta. Allah senang. Jangan langsung minta. Gimana kalau tukang minta? Pernah ketemu tukang minta enggak? Sering kan? Tukang minta itu hebat. Dia bisa menyentuh perasaan hati kita supaya mau memberi. Walaupun kita tidak tahu ini benar atau tidak benar. Saya pernah juga naik taksi, pas lampu merah saya perhatiin ada dua anak keliling dari mobil ke mobil, mobil ke mobil. Pas mendekati mobil kita, dia bawa apa ya, kayak macam bukan gitu. Terus dia lagu Indonesia. Pas ke arah saya ke mobil, pas saya lagi naik taksi, dia ke arah saya lihat. Dia awal-awal mulai bagi lagu Indonesia. Pas dia lihat, oh ini orang Arab. Tala'al badru. Hebat juga orang Indonesia. Langsung rubah. Saya awal-awalnya tidak ada niat untuk saya kasih apa-apa. Apalagi bagi lagu Indonesia tidak faham saya. Pas begitu Tala'al badru tersentuh hati saya. Saya buka kasih, saya kasih. Berarti begitu juga kata ulama, jadilah ketika berdoa bersama Allah jadi seperti anak sama ibunya. Gimana anak sama ibunya kalau minta? Hah? Ibunya apa? Dikejar, kemana ibunya jalan dia ikutin, masih minta. Lama-lama menangis kan? Habis menangis, apa kata ibunya? Kasihan, udah deh, selesai. Dan itulah salah satu wasiat Umar bin Khattab. Jadilah ketika berdoa jadi seperti anak sama ibu. Jadilah seperti anak sama ibu. Minta sama Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebaik-baik proses memulai doa, mulai dengan memuji Allah. Habis memuji Allah, iqrar. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kita mengaku ibadah kita benar-benar karena Allah dan kepada Allah Subhanahu wa taala. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah kami beribadah. Dan ibadah pun ya Allah kami tidak sanggup menjadi ibadah sempurna kecuali dengan pertolongan-Mu ya Allah. Ini sengaja di bawah nasta'in. Oleh karena itu di situ ketika kita baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, apa jawaban Allah? Ini antara aku dan hambaku. Ini urusan ini kata Allah, ini urusan kita berdua. Dan apapun yang dia minta, wali abdi masal, di dalam hadis,
dan apapun yang dia minta aku berikan. Habis itu dia berfirman atau berkata, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, berilah kepada kami petunjuk kepada jalan yang lurus. Kata ihdinas siratal mustaqim termasuk seluruh urusan kita, lahir batin, dunia akhirat. Bukan hanya jalan yang lurus dalam hal agama, jalan yang lurus qiyamul lail, jalan yang lurus salat fardu, bukan. Jalan yang lurus dalam rumah tangga, jalan yang lurus mencari jodoh, jalan yang lurus mencari kerja, jalan yang lurus segala hal, hal kecil maupun hal besar. Kita memohon dipimpin oleh Allah memberikan yang terbaik. Itu ihdinas siratal mustaqim. Oleh kerana itu jamaah sekalian, kalau ketika anda punya hajat, begitu anda baca, rasakan hajatnya. Begitu masuk ihdinas siratal mustaqim, bayangkan hajatnya itu dan sepertinya memohon, ya Allah, di hajat aku ini berikan jalan yang lurus. Artinya minta kepada Allah yang terbaik. Dahsyat suratul Fatihah. Oleh kerana itu kata ulama, setinggi-tinggi permohonan sesudah memuliakan dan memuji Allah, bukan minta ampunan, bukan minta afiat, bukan minta sihat, bukan minta rizki, bukan minta panjang umur, tapi minta petunjuk kepada jalan yang lurus. Karena sehat, rizki, umur, pendidikan anak, rumah tangga, urusan bisnis, urusan usaha, cari nafkah dan rizki, ibadah, qiyamul lail, puasa, kelahiran, kesalihan kita lahir, dan semua di bawah ihdinas siratal mustaqim. Dan di firman Allah Subhanahu wa taala, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, di situ iqrar, tauhid, dan bertawakal kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita tunjukkan, ya Allah, kami tidak mampu berbuat apa-apa, termasuk ibadah pun tidak bisa menjadi ibadah yang baik kecuali dengan petunjuk dan pertolongan-Mu, ya Allah. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal mustaqim yang seperti apa? Siratal ladzina an'amta alaihim. Ya Allah, mohon jalan yang lurus seperti jalan yang, ya Allah, yang telah menganugerahkan kepada hamba-hamba-Mu, ya Allah. Siapa hamba-hamba Allah? Para nabi, rasul, siddiqin, syuhada dan salihin. Wa hasuna ulaika rafiqa, dan mereka adalah sebaik-baik teman. Kita minta petunjuk. Janganlah ya Allah ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Janganlah ya Allah jalan-jalan orang yang dimurkai Allah maupun orang yang tersesat. Artinya minta jalan yang lurus, yang benar-benar sempurna di bawah pimpinan Allah, jauh dari kemurkaan Allah dan jauh dari yang tersesat. Dan begitu kita baca ihdinas siratal mustaqim, Allah berfirman, wa hadza li'abdi wa li'abdi ma sa'al. Ini untuk hambaku dan apapun yang dia minta aku berikan. Siratal ladzina an'amta alaihim, ini untuk hambaku. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin, ini untuk hambaku. Begitu kita baca amin, artinya Allahumma stajib, ya Allah terimalah permohonan. Ini Al-Fatihah bermohonan. Ya Allah terimalah. Apa jawaban Allah? Qad fa'alt. Di riwayah qad istajabt, aku laksanakan. Di riwayah aku terima. Berarti amin ini stempelnya. Kalau ada surat ada stempel bisa diterima. Ada permohonan datang dari mana gitu surat ini, oh mana stempelnya, mana tanda tangannya, tidak ada, tidak bisa saya terima. Ini stempelnya Al-Fatihah, amin. Dan disunnahkan baca Al-Fatihah sebagaimana kata Imam Ibn Kathir rahimahullah di dalam tafsirnya, ketika dia mentafsirkan surah Yasin, dia berkata amin dibacakan seperti Yasin. Bagaimana cara baca Yasin? Yasin, gitu ya. Yasin.
Yasin. Benar ya? Yasin. Betul. Amin. Bukan amin. Atau amin. Amin siapa amin? Amin. Seperti baca Yasin. Oleh kerana itu jemaah sekalian, saya mohon habis kita sama-sama belajari bagaimana Allah Subhanahu wa taala setiap kita baca satu ayat suratul Fatihah, Allah selalu menjawab kita ketika kita lagi salat nanti. Tolong hayati. Kita lagi sedang berbicara sama Allah. Kata ulama, barang siapa yang ingin bicara sama Allah, baca Al-Quran. Dan setinggi-tinggi dan kemuliaan dalam Al-Quran itu yang paling agung surat Al-Fatihah. Barang siapa yang ingin berbicara dengan Allah, bacalah Al-Quran. Para jemaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita sama-sama yang bawa botol air, yang tidak bawa botol air boleh angkat tangannya, dekati dengan mulut. Kita sama-sama baca Al-Fatihah 7 kali, dan habis setiap 1 kali kita tiup 3 kali. Kemudian sebutkan hajatnya masing-masing. Tidak perlu disebutkan, tapi diniatkan apa hajatnya, apa keinginannya. Tolong, sungguh Al-Fatihah sebuah surah yang sangat amat dahsyat, apalagi kalau kita mampu meyakini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Dan tolong kalau lagi baca, rasakan ini lagi sedang berbicara dengan Allah Subhanahu wa taala. Setiap ayat berhenti sejenak dan kita rasakan bagaimana Allah berkenan menjawab doa kita, mendengar bacaan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim.
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله بسم الله بسم الله الحمد لله mudah-mudahan segala hajatnya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tolong biasakan diri untuk rutin. Sungguh Al-Fatihah itu luar biasa. Dan ini salah satu cara yang tidak pandai berdoa, yang tidak bisa berdoa, ini suratul Fatihah. Tapi tolong dengan cara menhayati sampai bisa menangis. Al-Fatihah itu luar biasa, bicara langsung sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan belajaran kita di pagi hari ini bersama-sama mudah-mudahan menjadi bermanfaat untuk kita. Diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kekuatan lahir dan batin agar mampu istiqamah mengamalkan. Istiqamah mengamalkan dan istiqamah menyampaikan yang bermanfaat bagi keluarga kita dan bagi kawan-kawan kita. Allahumma ya arhamar rahimin, 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman wa tuqa. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Waghfir li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Innaka sami'un qarib mujibud da'awat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. Terima kasih atas perhatiannya, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Akhirul kalam, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aplikasi Android Saling Sapa sudah tersedia di Play Store. Download gratis aplikasinya sekarang juga dan install di ponsel Anda. Simak dan koleksi video maupun audionya. Kini jadi lebih mudah, menyenangkan, praktis, efisien, kapan saja dan di mana saja. Raih keberkahan dalam kemudahan. Salingsapa.com, berteman dalam kebaikan.